Ya, sepertinya klub-klub di Indonesia itu jadi ladang cuannya PSSI ya. Kenapa? Karena seperti yang kemarin nih, Persib Bandung didenda hingga 115 juta gitu kan. Lumayan banyak gitu kan. Pantesan aja mundur dari PSSI itu sulit banget ya, karena mungkin ya duitnya banyak. Oke teman-teman, seperti apa kata para bobotoh yang eh, mereka sangat kaget, sangat keberatan sekali ya dengan denda yang dikenakan ke Persib. Kita lihat saja videonya, tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, semoga kebaikan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat video pertama. Seketika bikin heboh bobotoh, keputusan aneh Komdis yang selalu rugikan Persib dan untungkan Persija kembali viral. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Klub kebanggaan bobotoh, Persib Bandung, seakan ditakdirkan jadi langganan Komdis PSSI. Mulai flare, spanduk, sampai hal-hal kecil di tribun, semuanya pasti berbuah sanksi. Terbaru, Persib Bandung berpotensi kembali dikenai sanksi berat buntut kehadiran bobotoh di laga Bali United versus Persib Bandung. Biasanya, sanksi tersebut bisa berupa uang sebesar 25 juta rupiah. Tak hanya itu saja, sanksi tersebut juga bisa semakin berat karena pada laga versus Bali United, para bobotoh juga diduga menyalakan flare. Jelas, hal ini bisa lebih berat lagi sebab Maung Bandung bisa mendapatkan denda sebesar 50 juta rupiah. Ironisnya, hal semacam ini itu selalu menimpa kepada Persib Bandung, dan Komdis seakan sudah tahu bahwa ini peluang bagi mereka untuk mendapatkan uang tambahan. Yang paling membuat bobotoh geram, yakni keputusan Komdis yang selalu gerak cepat jika Persib Bandung yang melanggarnya. Salah satu contoh nyatanya, ketika Persib dikenai denda sangat berat saat jumpa Arema FC pada 22 September 2025 lalu. 3 hari setelah laga, Ya giliran sama Persib aja gerak cepet banget gitu loh. Ini denda segini 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 cepet gitu. Tapi giliran tim rival, tim tetangga yang melakukan kesalahan, padahal sama-sama melakukan ada penonton away, itu tidak didenda sama sekali. Alasannya itu katanya tidak menggunakan atribut, boleh itu katanya. Kalau tidak menggunakan atribut itu boleh, tapi dalam kenyataannya itu mereka merah semua itu di tribun itu. Mereka menggunakan atribut, cuma mungkin tidak membentangkan bendera atau apa mungkin itu ya. Tapi itu kan sama-sama away gitu, sama-sama mereka datang ke stadion, itu kan dilarang. Yang namanya away mau menggunakan atribut atau tidak, ya namanya away itu tetap, dan tetap harus didenda gitu. Tapi kenapa cuma Persib aja gitu yang didenda? Kan aneh tak? Lanjut. September, tuhi sanksi 25 juta buntut supporter away dan larangan 2 pertandingan terhadap Frans Putros imbas mendapatkan kartu merah plus uang sebesar 10 juta. Yang membuat bobotoh semakin jengkel, hal semacam ini tuh tampak begitu kebal terhadap tim lain. Supporter tim lain, khususnya Persija yang melakukan hal sama, kerap aman tanpa hukuman apapun. Jelas, contoh Bahkan Persija mah aman tanpa hukuman naon, bersih. Aneh. Mentang-mentang bosnya lah tahu semua sama sadari ge kuas gitulah. Pokoknya mah Persib mah selalu lah, atau mungkin karena Persib mah banyak duit gitunya di ACL, dapat duit gitu, mau ikut mencicipi gitu kali ya. Mungkin karena mereka juga pengen ngasaan berenang lah duit ACL atau kuasa kumaha, duit AFC teh asa kumaha ta eta berenang. paling nyata ketika ribuan Jakmania melakukan away ke Surabaya pada 18 Oktober 2025 lalu. Saat itu terpampang jelas, ribuan fans Persija memenuhi Gelora Bung Tomo plus memakai atribut oranye. Anehnya, sampai saat ini, tepatnya kurang lebih 10 hari setelah kejadian tersebut, Komdis PSSI seolah bungkam dan tak ada tanda-tanda mengenai sanksi. Hari-harinya ke Persija mah beda dengan ke Persib. Kalau ke Persib itu gerak cepat, si Komdis itu wah ini nih ladang cuan gitu. Ini nih denda segini 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 gitu, lumayan buat tambahannya. Apapun. Standar ganda inilah yang bikin bobotoh sangat geram.
Pertanyaannya, kenapa selalu Maung Bandung yang jadi target? Apakah karena nama besar atau ada hal lain di balik meja? Setelah menang mulu di ACL tuh dan dapat duit miliaran rupiah, Persib Bandung dikenakan denda sebesar 115 juta. Hoho, tahu aja ente, bosnya orang lagi banyak duit, Inilah dia hasil sidang Komdis PSSI pertanggal 4, 6 dan juga 7 November. Mari kita bahas, boy. Nih gue tadi sore tuh udah bilang ya soal gimana sih caranya biar larangan OE itu dihapus. Karena lo bisa lihat sendiri nih bos, ini bener-bener definisi ya cuma ladang duit aja. Tuan krep banget bos, kagak bohong gua. Jadi Persita yang bertandang ke Bayangkara itu dikenain denda gara-gara supporternya bertandang. Dan tim tamunya itu juga didenda gara-gara dianggap tidak bisa mengantisipasi kehadiran supporter. Pilih kasih ya, tim-tim lain didenda, Persib apalagi gitu. Sementara si Oren hari-hari tidak ada denda apa-apa gitu. Supporter. Kalau misalnya ada yang bertandang, Komdis ini nerima 50 juta nih dari pihak yang bertandang dan dari pihak yang menyelenggarakan laga kandang. Dianggap gak bisa antisipasi. Keren banget. Pandai kali kok ya cari uang. Yang menurut gue cukup kasihan tuh PSM boy. Doi kena 120 juta karena yang pertama tuh ada supporter PSM memasuki area lapangan di belakang gawang tim PSM. Gue nggak tahu kenapa ini bisa terjadi asli. Dan poin kedua adalah permasalahan tentang flare. Ini bagi gue juga nggak bisa ditoleransi. Ini pesan dari saya ya untuk supporter PSM ya. Tolonglah, kasihan nih klub lu kan punya isu finansial terus nih. Jangan bertingkah dulu, jangan bertingkah, tolong banget. Dan akhirnya adalah ke sumber beras tertinggi gue nih. Yang pertama soal laga tandang, sama kayak si Persita tadi. Terus yang kedua soal penyalaan flare. Balik lagi gue nggak akan toleransi soal flare ini boy. Jangan pernah nyalain flare di stadion, please banget. Dan poin ketiga, adanya pelemparan botol air minum. Ini juga gue nggak bisa toleransi. Dari penilaian gue boy, sisanya sanksi-sanksi ini tuh bener-bener sebenarnya ya normal-normal aja. Kalau nggak ada Komdis dan nggak ada sanksi, ini hukum rimba bos bola ini. Dan yang bikin gue kaget nih, sampai ada klasemen dendanya boy. PSM masih tertinggi dari pekan pertama hingga pekan ke-11 sebesar 320 juta dan diikuti oleh tim yang lain. Sekali lagi ini adalah sanksi per tanggal 4, 6 dan juga 7 ya boy. Untuk sisanya sih yang baru kemarin tuh kayaknya belum ada sanksinya tuh. Jadi pesan dari gua nih, kalau misalnya soal away gua udah. Dan buat kepada para supporter ya, janganlah kalian bikin uai-uai ke kandang lain ya selama larangan uai itu belum dicabut ya. Karena kan ini hanya sangat untuk menguntungkan sekali untuk PSSI ini, menguntungkan sekali untuk para orang-orang di PSSI ya. Kasihan klub-klub kalian itu sudah capek-capek cari duit sana sini kan, cari sponsor ini itu hanya untuk dibayarkan ke PSSI gitu. Jangan sampai lah, kalau saya himbau teman-teman semua ya, kalaupun mau uai ya janganlah menggunakan atribut ya, biar nggak kena sanksi atau nggak kena denda seperti yang dilakukan tim lain itu yang sebelah. Kali-kali suara di stop aja itu aturan. Tapi kalau saya sih so far sih normal-normal aja ya boy. So kalau menurut kalian gimana nih boy? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih banyak udah pada fotonya. Bye. Apa ini? Ini mas tentang si Ferry Paulus memberikan sanksi terhadap Persib waktu melawan Selangor itu ulahnya Boboto, gimana menurut mas? Enggak sanksi ya mas, tetapi dia itu berstatement bahwasanya kericuan yang ada di Selangor itu ulah dari Boboto sendiri dan memberikan contoh. Boboto yang disalahkan ya waktu di Malaysia itu, padahal itu kata salah seorang narasumber ya, ada salah satu Boboto yang terjatuh dari tribun terus dipukulin sama steward di sana gitu. Nah mungkin mereka melawan gitu, tidak mau mungkin dipukulin sama si steward itu kan, itu tidak sengaja, itu katanya jatuh tapi mereka main pukul aja gitu. Akhirnya terjadilah kerusuhan seperti itu. Boboto itu seperti di Jackmania yang datang ke Surabaya. Ini juga on banget menurut saya. Dia itu pemimpin liga kita loh, pemimpin liga kita. Dia memberikan contoh Persija Jakarta anti Jackmania yang datang ke Surabaya. Loh dia apa nggak sadar? Tahun ini itu masih berlaku larangan away supporter. Dia malah memberikan contoh Jakarta ke Surabaya. Loh ini pemimpin apa ini menurut kamu mas? Nggak ngotak lah menurut saya. Loh dia tahu ini. Sudah tahu dilarang,
tapi malah dijadikan contoh gitu. Harusnya kan kalau misalnya memang itu aturan, ya tetap aturan, jangan dijadikan contoh terus nggak didenda lagi. Aturan macam itu pilih-pilih gitu bikin aturan ya, pilih-pilih. Kalau ini harus didenda, kalau ini nanti dulu deh gitu. Aturan aku. Lah malah memberikan contoh seperti itu. Ya on lah menurut saya itu. Alah. Kita udah nggak usah nggak usah dipungkiri. Selain dia itu pemimpin liga kita, memang dia itu salah satu ayah dari salah satu kelompok, salah satu tim di Indonesia. Tetapi ya nggak usah dikemukakan secara umum gini lah. Kelihatan banget gitu loh menurut saya. Jadi untuk Pak Ferry Paulus ini ya, alah Pak, kok ya nggak dibenerin liganya malah kayak gini, makin runyem banget Pak Ferry. Salam cerit diapot. Ceng, pendapat mana Ceng ketika Ferry Paulus berargumentasi seperti itu? Liga teh ditaikkeun ku Persib, Ceng, peringkat liga tehnya. Terus kerusuhan kamar. Apapun yang terjadi di dalam stadion itu, Bobotoh itu pasti dilibatkan, pasti disebut, pasti terlibat gitu ya di dalamnya. Kenapa selalu Persib, Bobotoh gitu ya yang disebut-sebut sama mereka? Nggak ada tuh yang namanya mungkin ini ulahnya The Jack gitu, atau mungkin ini ulahnya Aremania yang mengawali, nggak ada gitu. Persib aja sama Bobotohnya itu yang disalahkan. Kemarin aja di Malaysia seperti itu gitu. Dia ngomongnya seperti ini nih, si Bang Peri ini. Kenapa kamu Persib kok sentimen amat gitu? Mengakibatkan karena Bobotoh nuragrag tina pagar digebukan ku polisi. Steward dirinya lain polisinya. Steward dirinya. Terjadilah keributan gitu. Aina berbicara tentang Persija away ke Surabaya, heuda kan geus daramai geus aya daramai katanya geus jadi balad jeung Persibaya teh. Mata teu ribut gitu. Jeung naha masih kena bisa dimaklumi gitu, nu oren away teh teu didenda naha gitu. Tapi ketika Persib aya main di liga, aya nu away, bahkan teu make atribut Persib, aya we denda. Kumaha Babah Peri? Rudat Babah Peri ah. Teman-teman, sekali lagi saya menghimbau, kalaupun kalian mau nonton away, janganlah kalian membuat ulah, jangan sayangi, cintai klub kalian, karena kasihan klub-klub kita itu mereka harus mengeluarkan uang setiap minggunya ya, setiap ada pertandingan harus mengeluarkan uang dengan dalih denda itu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.